Engkau berkati Tuhan setiap dosen yang mengajar kami, Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, tambahkan mereka Tuhan pengetahuan Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka Tuhan, berasal dari Engkau Tuhan. Berkati juga kami Tuhan yang akan mendengarkannya, kiranya Tuhan pengetahuan, semuanya itu Tuhan dapat kami serapi dalam pikiran kami, dapat kami lakukan Tuhan, dapat kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Amen. Yeah, good evening. Good evening. Pastor Good morning to Priscilla. everybody. Good morning, yes. Okay, we're ready. Yeah, go ahead. So, are you going to do the slide? Oh yeah, Going okay. to teach from the slide. I'll, Yes. adik-adik semua sudah mendapatkan slide ini tadi dikirim ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, oke. Oke, Alright. kita akan sampaikan sebentar ya, slideshow. Gini, ya kelihatan ya di sana ya. Ya, Pak. Go ahead, Pastor. Okay, so today we're gonna go to teach on the subject on the feast of the Lord, and this is very important for us, but unfortunately it's not taught in most of the churches. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai hari-hari perayaan Tuhan, hari-hari pesta Ibrani yang sangat penting, tetapi saat ini tidak banyak diajarkan di gereja-gereja. So we're gonna actually right now is the fall feast, but because it's probably a new subject for you, I'm going to just go ahead and start from the beginning, from the spring feast. Jadi saat ini sedang dirayakan hari-hari perayaan Tuhan itu, pesta-pesta Ibrani untuk musim gugur ya. Musim gugur itu kira-kira ya sekitar September, Oktober, November begitu ya. Itu sekitar musim gugur. Nah, itu tapi karena ini sesuatu pokok pembicaraan yang baru, maka saya akan mulai dengan bukan dari musim gugur, tapi mulai dari musim semi dan musim panas, supaya saudara bisa mengetahui latar belakangnya. Okay. The feast of the Lord is actually a feast appointed by God for His people. That includes us. Jadi hari-hari perayaan Tuhan itu adalah hari-hari perayaan yang ditugaskan, diperintahkan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel, tapi itu juga termasuk untuk kita. So I would like you, somebody to read from Leviticus chapter 23, verse 4. Is it, it's not on the slide. Oh, it's not on the slide. Yeah. Jadi tolong bacakan salah satu kitab umat orang Lewi, Leviticus 23, verse 4. 23 ayat yang keempat, tolong dibicarakan salah satu. Imamat pasal 23 ayat keempat. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Right. So you can see that this verse says that it is it's a celebration. The feast is for God's people. Jadi di dalam Imamat orang Lewi 23:4 itu dikatakan ini adalah pesta-pesta perayaan Tuhan, hari Tuhan itu, tetapi itu untuk semua, untuk orang percaya. Okay, so what we are going to do is not just to understand that Jesus fulfilled all these things in the spiritual, but that he has fulfilled some of it in the literal. Ya, jadi di dalam pengertian ini kita belajar bahwa bukan saja Yesus Kristus itu menggenapi semua perayaan-perayaan ini secara rohani, tetapi juga sebagian yang sudah digenapi secara fisik, secara jasmani. Itu ada hari-hari perayaan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus.
And you see, because this feast of the Lord has not been, it has been replaced by man-made tradition. So we have kind of gone out of rhythm with the kingdom of God. The last part is Gone out of rhythm, like okay. when you play Jadi music, that rhythm. sebetulnya hari-hari perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan ini saat ini sudah digantikan, ada sebagian digantikan oleh perayaan-perayaan yang dibuat oleh manusia, tetapi seringkali juga tidak sinkron, tidak sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan sebetulnya, seperti yang tadi di dalam kitab Orang Lewi 23 ayat yang keempat itu. So I want you to imagine, like, okay, you are, you're looking for a job, and then there was an appointment set for you at a certain time. Jadi misalkan saudara mencari pekerjaan dan kemudian saudara ditetapkan untuk melakukan sesuatu pada saat yang tertentu. But then you didn't turn up for the appointment. Tapi ternyata Anda tidak muncul, tidak hadir pada hari yang sudah ditetapkan itu. So if you miss your appointment, it may not, you may not have another appointment again. Jadi kalau saudara itu miss atau kehilangan waktu selama yang telah ditetapkan itu, mungkin saudara tidak mendapatkan kesempatan lagi. So the feast of the Lord it's like God making an appointment to specially meet with us. Ya, jadi di dalam pesan-pesan mengenai hari perayaan ini, itu sebetulnya Tuhan itu sedang membuat suatu perjanjian dengan kita, membuat suatu appointment, menjadi perjanjian untuk ketemu dengan kita pada hari-hari tertentu itu. Tetapi kalau kita tidak mengerti dan tidak mentaatinya, maka kita miss kesempatan itu dan mungkin tidak akan terjadi lagi. Yes, so God is gracious. So right now, Jesus is not here yet. So, when we go through the times of the feast, it's still an appointment available to us. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan belum kembali ke dunia ini. Jadi kita masih ada suatu kesempatan. Jadi kita ada kesempatan untuk kita menyesuaikan diri kita untuk masuk di dalam perayaan-perayaan hari Tuhan ini. Okay, let's go back to the slide, and then we'll talk about the spring feast. Now, the spring feast teaches about God's peace. God's peace. Oh, peace. Yeah, peace. Yeah. Okay. Jadi kita akan kita mulai dari perayaan-perayaan di musim semi, itu mengajarkan kepada kita mengenai damai daripada Allah itu. So we start with the first one, Passover, in the Hebrew. The Hebrew word is Pishak. Ya, kita akan belajar di sini mengenai hari-hari perayaan selama musim semi, yaitu yang pertama adalah Paskah atau Pesach di dalam bahasa Ibrani. Yeah, I think the Indonesians have got it right when they do not use the word Easter, but they use Pascha. Am I correct? Yeah. Yes. Okay. Yes. Yeah. Orang-orang Indonesia kita sebetulnya udah benar. Jadi kalau di Amerika itu hari Paskah itu disebutnya Easter, tapi itu tidak benar. Yang lebih benar sebetulnya yang kita sudah lakukan selama ini, yaitu istilah Pesach itu diterjemahkan Paskah. Nah, itu benar. So, during the Passover, it is the time when God delivered the children of Israel out of Egypt. Jadi selama hari Paskah itu, perayaan Paskah itu adalah saat di mana Tuhan membebaskan, Tuhan memerdekakan akan orang-orang Israel, anak-anaknya dari tawanan, dari perhambaan di tanah Mesir, itu pada hari Paskah itu.
So that, how does that relate to us? It relates to us that the day that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we were like the children of Israel. We were taken out of the bondage of the devil and brought into God's kingdom. Jadi di dalam perayaan Paskah itu kan di dalam umat Israel itu dibebaskan, dimerdekakan di dalam Paskah itu, dan kalau kita di dalam hal kita, kalau kita menerima Yesus, kita diampuni dari dosa-dosa kita, kita dibebaskan daripada perhambaan kita, dari perhambaan dosa itu. Alright, so the next feast, actually this spring feast, everything is one after another. So the next one is the Feast of Unleavened Bread. Jadi ini perayaan-perayaan yang ini sebetulnya satu sama lain itu berkesinambungan. Jadi yang berikutnya setelah perayaan Paskah itu hari raya roti yang tidak beragi. Okay, so what takes place during this time is like Jesus was being prepared to be sacrificed. Jadi di sini pada perayaan hari raya roti yang tidak beragi itu saya rupanya ada sedikit kelupaan di situ. Rotinya nggak ada di situ. Jadi hari raya roti tidak beragi itu saat itu adalah digenapi pada waktu Yesus itu dipersiapkan untuk memasuki memasuki penyaliban Kristus itu. Alright, so the next feast is the Feast of the First Fruits. Ya, berikutnya adalah hari perayaan buah sulung, buah yang pertama. Okay. Yeah, so this is the time where, Jesus rose again from the dead and became the first fruit of the dead. Jadi itu digenapi oleh Kristus sebagai buah sulung. Yesus Kristus itu bangkit dari antara kematian dan menjadi buah sulung, buah yang pertama sebagai buah sulung daripada kebangkitan itu. Okay, so that gives us the hope that one day we will also resurrect from the dead. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka sesuai dengan hari perayaan buah sulung ini, maka kita akan mengikuti teladan daripada Yesus juga. Pada satu hari kita akan dibangkitkan dan menjadi pengikut daripada Yesus sebagai buah sulung. Kita akan dibangkitkan juga. Okay, you're following me so far? Gimana sampai saat ini saudara bisa ngikuti nggak? Apa? Coba. Ngikuti Pak. Ada yang bertanya, mau bertanya atau gimana? Kenapa pentingnya? Just go on. Some few questions. Gimana? Kenapa penting? Yeah. Kenapa penting? Ya, jadi kita tahu penggenapan Tuhan Yesus saat dia mati di kayu salib, kayak tadi itu kan dia bangkit dari orang mati, dia masuk penyaliban itu ada hari-harinya gitu kan. Ya, ada makna secara jasmaninya. Ada yang lain mau menjawab gimana? Kenapa hari raya ini penting bagi kita orang di abad ke-20 ini? Di luar. Ya, silakan. Rani. Enggak kedengaran. Baterainya udah diganti belum? Oke. Gimana caranya merayakan hari raya buah sulung itu, Pak? Seperti apa, Pak? Apakah sama dengan Paskah? He was asking how to celebrate the what is called The feast. the first fruit feast. Is it like Passover? Not quite, but for now, maybe after we finish the fall feast, I can go and go back to the spring feast and then Jadi teach you all. Setelah nanti saya selesai menjelaskan mengenai pesta-pesta perayaan kerohanian, pesta-pesta
orang Ibrani ini waktu sudah sampai ke musim gugur itu, nah saya akan bisa kembali menjelaskan mengenai musim semi dan musim panas, ya. Jadi saudara tahu di situ perayaan-perayaan musim semi itu apa aja? Paskah, Paskah, perayaan roti tidak beragi, hari perayaan buah sulung. Ya, betul. Okay, good. Oke. Yeah. Oke, All right. saya rasa kita bisa lanjutkan lagi. Saya All right. So we go to the summer feast. Coba saya akan share lagi. Sebentar, slideshow. The second one. Is it? No, go back. Yeah, that one. Yeah, that one. Yeah, thank you. Yeah. Jadi So sekarang kita akan membahas mengenai perayaan-perayaan di musim panas, summer. Is that Okay. summer? Yeah, summer. Yeah. So that is the Pentecost. Yang adalah hari perayaan di musim panas itu adalah pesta Pentakosta. So during this feast teaches us about God's power. Jadi pesta ini atau hari perayaan ini mengisahkan mengenai kuasa daripada Tuhan. Okay, so Shavuot, ya. Shavuot, yeah. So you all know that during this Pentecost, you remember the time when in the upper room how the Holy Spirit fell upon them, right? Ya, jadi saudara ingat cerita Pentakosta itu di dalam Kisah Rasul-Rasul itu pada waktu Roh Kudus datang melawat akan orang-orang yang ada di kamar loteng itu pada hari Pentakosta itu. Pada pesta waktu itu mereka merayakan hari Pentakosta, tapi ditandai waktu di dalam Kisah Rasul-Rasul itu dengan datangnya kuasa Roh Kudus. Right. And then, when we first accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit was sent, to dwell in us. And, the Holy Spirit came as a seal, saying that we are God's children. Nah, pada waktu kita diselamatkan dan kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, dan kemudian Roh Kudus datang atas kita dan mengkuduskan dan memeteraikan kita, dan memeteraikan kita menjadi anak-anak dari Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah dilepaskan dari perhambaan itu, dan kita menjadi anak Tuhan di dalam pada waktu pesta Pentakosta itu. So during this Pentecost, time, we recognize that there is another aspect of the Holy Spirit, and that is to empower us to be able to do the works that, God wants us to do. For example, be His witnesses. Ya, jadi di dalam hari Pentakosta ini kita melihat satu aspek yang lain daripada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bukan hanya tinggal di dalam orang percaya dan menguatkan, membentuk, tetapi juga ada kuasa yang diberikan. Nah, itu ditunjukkan, didemonstrasikan pada waktu hari Pentakosta itu. So we can see that we, by remembering what is in the past that God had for the children of Israel, when we look into the past, it helps us to prepare for what He's going to do in the future. Jadi kalau saudara melihat akan hari-hari perayaan ini, saudara mempelajari, saudara akan bisa melihat hubungan antara sejarahnya ini, hari-hari yang sudah lalu, pada waktu terjadi pesta-pesta ini dirayakan, dan itu bisa menunjuk kepada hari yang akan datang, pada hari-hari yang belum terjadi pada saat ini. Itu mengambil pola daripada perayaan-perayaan dari hari-hari yang lalu itu. So right now, what we are doing is when we observe
this feast not the way that like the Jewish people will observe, but the way God has intended for us Ya, today. So we are, everything we do is a divine rehearsal. jadi kalau sekarang saudara merayakan hari-hari ini, bukan lagi merayakan seperti orang-orang Israel zaman dahulu, itu merayakan, tetapi kita itu sebetulnya merayakannya di dalam benak kita itu sebetulnya mengacu atau merujuk atau menunjuk kepada hari yang akan datang, di mana itu polanya sudah ditentukan melalui perayaan-perayaan ini. Okay, so let's go to the next slide so you can see the time of the feast when it happens. Jadi kita akan masuk di dalam slide ini. Saudara melihat di sini hubungan antara kalender, ya, kalender daripada ini orang Yahudi, orang Ibrani, kalender kita ini. What do you call it? Is a Gregorian. Gregorian. Ya, ini kalender Gregorian yang kita pakai. Ini kalender daripada Ibrani itu, dan hubungannya dengan pesta-pesta ini, pesta-pesta selama musim semi, selama musim panas, selama musim gugur. Yeah. So if you look at what you have right now, you see that the month of Nisan, you see Nisan, just next to Passover, you see that? Jadi sekarang spring. kalau saudara melihat di sini di dalam bulan Nisan, itu kira-kira ini antara Maret April ini, bulan Nisan ini, maka terjadi ada beberapa pesta-pesta ini perayaan hari raya Tuhan itu. Okay, so Nisan is supposed to be the first month in their calendar because they started their journey out of Egypt in the month of Nisan. Jadi Nisan itu, bulan Nisan ini dalam kalender Ibrani itu menandakan bulan pertama, karena pada waktu bulan Nisan itu maka umat Israel itu keluar daripada tanah Mesir. Jadi itu ditandai sebagai bulan yang pertama dari mereka itu keluar dari tanah perhambaan. So when this is going to help you understand when you read Leviticus and I think in the book of Exodus, Leviticus, and then Numbers, Deuteronomy, then you will understand when God says, at this month, what day, then you know what we are, from this you will know what, the Bible is talking about. So it's helpful for you. Ya, jadi kalau saudara melihat ini, saudara kalau pada saat saudara membaca Alkitab di dalam kitab Keluaran, kitab umat Lewi, Bilangan, Ulangan dan sebagainya, itu ada referensi mengenai bulan-bulan ini, maka saudara bisa mempunyai gambaran kira-kira di situ ada bulan Nisan, ada bulan apa, ada bulan. Nah, itu seperti yang ada tertulis di sini. Ini adalah bulan-bulan penanggalan Ibrani, ini penanggalan Gregorian yang kita pakai. Dan ini ada hubungannya dengan pesta-pesta ini, pesta-pesta selama musim semi, musim panas, dan musim gugur. Okay, so the difference about the Gregorian calendar and the Hebrew calendar is that the Gregorian calendar is based on the sun, while the Hebrew calendar is based on the moon. Ya. Jadi bedanya antara penanggalan Gregorian ini dan dibandingkan dengan penanggalan dari Ibrani, itu bedanya kalau penanggalan Gregorian yang kita pakai itu dasarnya adalah matahari. Jadi pergerakan bumi mengelilingi matahari itu. Tapi kalau penanggalan Ibrani ini adalah penanggalan bulan. So you can see that, in fact,
probably all the religion, the major religion of the world, I think, if I can remember correctly, like the Muslims, even the Chinese, they all follow the moon. In their calendar, they follow the moon. Jadi kalau saudara lihat ya, bahkan agama-agama yang lama, yang dulu-dulu, yang zaman dulu itu semua berdasarkan bulan, penanggalannya berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Dan termasuk misalkan orang-orang Cina itu penanggalannya penanggalan bulan. Begitu pula orang-orang Islam, ya, orang-orang Islam tahun hijrah apa semua itu semua berdasarkan bulan. So we can see that why we using the Gregorian calendar, because it's because of the connection with the sun worship that that came from during the time of Constantine. It's a historical, but we don't want to go into that. But I just want you to remember that this calendar of the Hebrews is based on the moon. Ya, jadi kita memakai kalender Gregorian ini. Gregorian itu asalnya sebetulnya dari penyembahan dewa matahari pada waktu Konstantin itu ya. Itu kalau saudara melihat sejarah gereja sejarah itu jadi awalnya adalah sebetulnya penyembahan dewa matahari itu. Nah, tapi kalau dalam Hebrew atau Ibrani ini semuanya berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Ada selisih, ada koreksi di situ. Alright. I'm not saying don't use the Gregorian calendar, okay? That's not the point. The point is just to help you understand the months of the Hebrew months. Saya tidak mengatakan bahwa jangan pakai kalender Gregorian, enggak demikian. Cuman kita mengerti bahwa terdapat perbedaan antara kalender Gregorian dengan kalender Ibrani di sini yang berdasarkan bulan, yang sini berdasarkan matahari kan. Jadi ada selisih, ada beda sedikit. Okay, so you can see now going to the next the summer festival, Pentecost, you will see it in the month of Sivan. Jadi kalau saudara lihat ini setelah pesta-pesta dari bulan Nisan di dalam musim semi, kita melihat di sini sekarang di bulan Sivan itu bulan untuk selama musim panas. Itu hari raya Pantekosta itu terjadi di situ. Okay, and now if you look at the fall feast actually starts in Elul, which is E-L-U-L. If you see that word, and then it goes into Tishri. Ya, jadi kalau saudara lihat ini, maka hari raya yang berhubungan dengan musim gugur itu mulai sebetulnya di dalam bulan Elul, di dalam Elul ini dan terus sampai ke Tishri. Okay, so why I'm going to start with the fall feast, because we are in this time of fall feast. Jadi kenapa kok saya mulai dengan pesta-pesta perayaan selama masa musim gugur? Karena saat ini kita sedang memasuki yaitu daerah musim gugur kan. Kita sekarang masuk di musim gugur di negara-negara barat ini, musim gugur, dan itu adalah pesta-pesta yang berhubungan dengan musim gugur, yaitu 3 tadi yang saudara lihat di sini. Dan itu terjadi di dalam penanggalan Ibrani itu di dalam bulan Elul dan dilanjutkan ke Tishri. Okay, so actually the fall feast coincide with the what they call Teshuvah. Teshuvah is the period of repentance. Jadi kalau pesta-pesta selama musim gugur ini itu berhubungan dengan namanya Teshuvah. Teshuvah itu adalah pertobatan.
Okay. Itu Yeah. adalah pertobatan. Jadi musim gugur itu dimulai dengan pertobatan, di mana Tuhan menyucikan umatnya. Jadi kita harus hidup di dalam pertobatan, kesucian, dan kemudian diikuti dengan yang lain-lain ini. So to just give you an idea, in the Teshuvah, it's spelled T-E-S-U-V-A-H. Ya, jadi Teshuvah itu disebutkan di spell sebagai T-E-S-H-U-V-A-H, Teshuvah, Teshuvah ya. Jelas ya? Yes, Teshuvah. Jelas nggak saudara-saudara? Jelas, Pak. Jelas ya, Teshuvah. Teshuvah itu bulan untuk penyucian, bulan untuk nah ini sebetulnya kalau sekarang kita lihat saat ini kita masuk ke saat itu. Yeah, so Teshuvah is 40 days. 40 days, Jadi okay? Teshuvah itu adalah selama 40 hari. Selama So 40 the whole hari. Yeah, so the whole month of Elul, that's from the 1st to the 30th, that is the first 30 days of Teshuvah. Jadi selama bulan Elul itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu 1 bulan penuh itu kita sudah melakukan pertobatan itu, Teshuvah tadi. Okay, so this year, just to, for your interest, this year, it started on the eve of 21st August. Elul, the Teshuvah period started on the 21st of August this year. Ya, jadi di dalam tahun ini Teshuvah itu bertepatan tanggal 21 Agustus. Jadi musim apa? Musim ini pesta-pesta musim gugur itu kita mulai dengan Teshuvah itu hari pertobatan itu tanggal 21 Agustus sore. Ya, seperti saudara ketahui bahwa semua orang Ibrani itu mulai mengukur hari itu satu hari itu diukur mulai dari sore sampai pagi ya, sampai berikutnya hari berikutnya. Sore sampai sore lagi. Jadi kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian kan disebutkan ya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan kemudian ada sore hari, dan kemudian pagi hari, dan itu satu hari gitu. Nah, jadi mereka memulai sesuatu itu bukan pada pagi hari, tapi mereka mulai saat hari yang pertama itu, hari awal, hari yang baru itu dimulai pada sore hari. Jadi setelah matahari terbenam itu satu hari ya. Jelas adik-adik? Jelas, Pak. Ya, Jelas. jadi kalau kita kan jadi matahari terbit kan. Tapi kalau di dalam itu, di dalam penanggalan sesuai dengan orang Ibrani itu pada waktu matahari terbenam, pada waktu hari yang baru itu adalah hari sore hari. Okay, so that day ends this on Saturday, no, on Friday, the 18th. Is that Friday? This Friday, it's the start of the Feast of Trumpets. So Friday, Feast of 18 Trumpets starts 18 this September. September. Yeah. Is that Friday or Saturday? Friday. Tanggal 18 September Yeah, itu Friday. hari apa? Yeah, Friday. Ya, betul, hari. Jadi 18 September itu hari Jumat. Feast of Trumpet. Ya, itu mulai It's a- itu adalah dimulainya hari raya Nafiri, Feast of Trumpet. Hari raya Nafiri itu dimulai hari jadi petang pada waktu September 18. Okay, so it's coming up, and from Kan segera the datang. so from this, then that day change from Elul, you change to the new month of Tishri. Jadi pada waktu itu mulai, jadi di sini ya, di sini mulai dari
berakhirnya bulan Elul dan diawali dengan Tisri itu dimulai tanggal 18 sore hari Jumat sore 18 September. Alright. So Jelas nggak? from Jelas? Tishri, Pusing nggak Jelas, pusing? Pak. Hah? Gimana, pusing nggak? Jelas, jelas. Hah? yeah, good. Yeah. Gimana? And Sudah then ada apa? Masuk akal nggak? Apa? Make sense nggak adik-adik? Iya, Pak. Bisa Hah? dimengerti. Yang lain gimana? Puyeng? Bisa, Pak. Bisa. Oke, good. okay, Yeah, good. yeah. Yeah. So from the 1st of Tishri to the 10th, okay, 10 days from the first of Yom Teruah, Feast of the Trumpet, which is the first day of the 10 days of Awe. So counting from the 1st of Tishri, counting 10 days, that 10 days you will get to the 10 days of Awe. The 10 days of Awe, A-W-E. oh. Yeah, like they have this day before Yom Kippur. There's the 10 days in between from that time, the Feast of Trumpet, to count 10 days, that is the 10 days of Awe. Jadi mulai berakhirnya bulan Elul sampai mulainya Tisri itu yang tanggal 18 September itu tahun ini. Untuk tahun ini 18 September. Tahun lain bisa lain lagi ya. Tahun depan bisa lain lagi karena kita ada pergeseran antara tanggal Gregorian dengan tanggal Ibrani ya. Jadi mulainya bulan Tisri itu dan 10 hari itu dinamakan Awe, A-W-E. What is the meaning of Awe? Or like you have like a reverence, but this one has to do with this solemn, fear, like, how to describe? I think A-W-E. Awe in English, right? Yes, in English. In English, okay. Jadi di dalam 10 hari ini adalah periode seperti takjub gitu, seperti takjub atau seperti heran atau takjub atau apa ya? Kagum, Ada yang bisa menolong kagum, saya? Pak. Hah? Kagum, Pak. Kagum, ya, seperti kagum begitu. Jadi seperti kagum, ya terima kasih. Itu dalam 10 hari itu ditekankan akan kekaguman. Right. So when you put them together, the first 30 days of the Elul plus these 10 days, at the end of it, it's 40 days. Jadi kalau saudara gabungkan tadi 30 hari di dalam bulan Elul tadi sepenuhnya 1 bulan penuh itu dalam suasana pertobatan ditambah dengan 10 hari ini selama bulan Tisri, yaitu itu di total 40 kan, 30 tambah 10 kan. Jadi 40 hari itu untuk is that the 40 day of Teshuvah? Yes, 40 days of Teshuvah. Iya, Yes. selama 40 hari Teshuvah itu, selama 40 hari pertobatan itu. Okay, so now at the end of the 40 days, that is the end of the 40 days, it's the day of atonement starts. That is Yom Kippur. That's why they have the 10 days of awe, because they are preparing for the final, the judgment day. That's the day of atonement. Jadi di dalam 10 hari itu, hari kekaguman tadi, hari itu adalah persiapan untuk masuk di dalam Yom Kippur atau the Day of Atonement itu, hari penebusan itu, yang di tengah ini ya. Ini atonement ini adalah Yom Kippur. Yom Kippur atau hari penebusan. Ya. Okay. So this year it will fall on the 27th of September. Jadi untuk tahun ini di dalam penanggalan Gregorian itu Yom Kippur atau hari penebusan itu
itu akan tepat pada tanggal 27 September, 10 hari setelah mulainya itu ya, mulainya masuk dari Elul ke Tishri tadi. Ya, jadi 10 Okay. hari setelah itu atau 40 hari selama mulai itu. Nah, itu 40 hari itu mulai saat ini hari raya penebusan itu. I remember the Yom Kippur, the battle between the Israel and Oh. yeah, Yeah. the So liberation, yeah. yes, and at the same time, after these days of awe, yeah, then the new year start, and so this year, it will be 5781 for the Hebrew calendar. It will be 5781. On what? On which September? Yeah. On On the the 27th? 27th. Yeah, Oh, okay. 27th. That will start. Yeah. Jadi, is that the Rosh Hashanah? Yes, it will be the Rosh Hashanah. Jadi, kita akan memasuki 10 hari setelah masuk di dalam bergulirnya antara bulan Elul ke bulan Tishri tadi, maka kita memasuki namanya tahun baru. Tahun baru itu tahun ini menurut penanggalan Ibrani itu kita tahun 5781. Ya, begitu lamanya sejarah Israel ya, sejarah Ibrani. Tahun 5781 yaitu jatuh pada tanggal 27 September. Itu Okay. kalau dalam penanggalan Yahudi itu disebut dengan Rosh Hashanah. All right. Yeah, I will teach about atonement and tabernacles. Next week atonement, and then the following week the tabernacles. So we'll go into that some more. Jadi mungkin minggu-minggu yang akan datang saya akan mengajarkan kepada saudara-saudara semua itu berikutnya mengenai ini tadi hari penebusan dan hari tabernakel. Is that tabernacle is the same as the Sukkot, yeah, or Yes, when they live not booth. in the house but in the Yes. yeah. We'll talk about that. Yeah. When they put all greens Yes. plants, yeah. Yes. Kalau di dalam bahasa Indonesia hari tabernakel itu pernah dengar enggak hari raya pondok daun? Pernah dengar? Pernah, Pak. Jadi dalam hari raya pondok daun itu mereka tidak tinggal di rumah-rumah, tetapi mereka tinggal di tempat yang ada pohon-pohon, ada tanam-tanaman begitu, ada upacaranya itu. Jadi mereka mengingat pada waktu mereka tidak punya rumah dan mereka itu melakukan perjalanan itu di dalam, I think it's in the desert, right? In the desert, they celebrate how to live not in the house, but in the. Right now they do it in their backyard sometimes. Ya, saat ini mereka melakukannya di dalam, mungkin di belakang rumah itu. Mereka tidak tinggal di rumah pada hari itu, tapi mereka tinggal di pondok-pondok begitu, di pondok-pondok yang banyak daun-daunnya. Yang itu kita sebut dengan hari raya pondok daun. Itu sebetulnya yang disebut dengan hari raya tabernakel. Yeah. Okay. So let's move on to the next slide. Ya, kita akan lihat di dalam slide yang berikutnya ini. Coba saya masukkan di slide berikutnya. Coba slide show. Is that the next one? This one? Yes, please. Yeah, the next one. Yeah. So why do we have to know about the feast? Because a lot of people say, this is just for, the Jews. It's got nothing to do with us. But this is the reason why we need to know the feast. Ya. Jadi ini sebetulnya kita mencoba menjawab pertanyaan mengapa mengetahui hari-hari raya Tuhan itu sangat penting. Jadi banyak orang yang mengatakan, wah, buat apa, ini kan sudah lalu, itu hanya untuk orang-orang
Yahudi, orang Ibrani, perayaan-perayaan itu. Tetapi kok kita itu sekarang harus mengetahui, harus sadar dan bahkan kalau bisa memperingati akan hari-hari ini, hari raya Tuhan ini, karena ada arti yang penting. Nah, yang kita akan bahas saat ini. So the first reason written there is that every feast, every feast that Jesus fulfilled was right on the day and the hour that the feast was celebrated by the children of Israel. It was right there. Ya, kalau saudara melihat kenapa penting? Ya, alasan pertama, setiap peristiwa penting yang dilakukan Tuhan Yesus itu selalu bertepatan tepat sekali pada hari dan pada jam saat-saat hari raya Tuhan itu. Hari raya Tuhan yang untuk yang musim semi dan musim panas itu selalu tepat sekali. So for example, misalkan when the high priest made the sacrifice for the lamb on Passover, exactly at the time that the lamb was sacrificed, Jesus was crucified on the cross. Nah, misalkan salah satunya ya, pada waktu perayaan itu hari korban itu di mana imam besar itu menyembelih akan anak domba itu pada hari raya itu, maka saudara tahu bahwa tepat pada saat itu, pada waktu Tuhan Yesus ada di atas muka bumi, dia juga disalibkan dan dikorbankan sebagai anak domba Allah tepat pada hari itu. Was it the Day of Atonement of Yom Kippur or what? Which one? That one is on Passover. Yeah. Oh, pada saat itu adalah hari Paskah itu. Pada hari Paskah itu terjadinya. Jadi Tuhan Yesus itu dikorbankan, disalib pada hari raya Paskah. Itu tepat sekali bertepatan pada waktu imam besar itu menyembelih dan mengorbankan akan anak domba itu pada waktu itu mengikuti ritual daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi di dalam zaman Kristus itu bisa tepat sekali. Jadi itu contohnya di mana Yesus menggenapi hari-hari raya di musim semi dan hari raya di musim panas tadi. So, that's one example. And for another example is that, during when the children of Israel were celebrating the first fruit, that was the time that Jesus rose from the dead. Jadi, misalkan kemudian yang berikutnya, pada waktu umat Israel merayakan hari raya buah sulung misalkan, itu tepat sekali pada saat itu bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati menjadi seperti buah sulung. Yeah. From that we see that if Jesus literally fulfilled the festival, the spring and the summer festival right on the time that they celebrated, that will give us a clue that when Jesus comes again, it will be in the fall feast, because the fall feast is the only feast that Jesus has not fulfilled literally. Ya, jadi kalau saudara melihat di sini, kalau kita itu melihat bahwa Yesus Kristus itu menggenapi tepat sekali pada hari-hari raya yang sudah dilakukan tadi, misalkan hari Paskah dan hari buah yang sulung itu tepat terjadinya pada waktu Yesus itu mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari-hari itu kenapa kok Tuhan menganggap itu begitu menggenapinya tepat sekali pada hari-hari pesta itu? Dan kita akan melihat ini bahwa yang akan datang itu ada hari-hari raya di musim gugur.
itu yang belum digenapi saat ini. Dan kita akan itu sebagai satu clue atau sebagai satu isyarat begitu. Sebagai satu isyarat bahwa pada waktu Yesus akan datang itu nantinya bertepatan dengan hari musim gugur, di mana ada pesta-pesta yang berhubungan dengan musim gugur tadi. Jadi kita mempunyai isyarat sepertinya, clue atau kode isyarat bahwa nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali itu, yang ini sekarang belum digenapi kan, yang musim semi dan musim panas itu semua sudah digenapi, yang Tuhan belum genapi adalah hari raya di musim gugur itu. Nah itu kedatangan Tuhan, kalau yang musim panas dan kedatangan Tuhan yang pertama pada waktu di musim panas dan di musim semi tadi sudah digenapi satu persatu, maka yang belum digenapi ini akan digenapi dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, nanti akan di musim gugur. Di musim gugur, dari hari-hari perayaan musim gugur tadi. Okay, yes. Yeah. Let's. But we don't know which year ya, we don't know ya. We don't know, yeah. Jadi so, kita belum tahu yes. tahun kapan Tuhan akan datang. Tapi kita bisa dapat clue, dapat seperti isyarat kode bahwa Tuhan akan datang kedua kali itu pada waktu musim gugur. Yes, pada because the Bible says that, the Bible says that we don't know the day and the hour, but we know now, we know it's the season. We know the season when He's coming. Ya, jadi kalau waktu-waktu Yesus ada di muka bumi, itu kan dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktu, jamnya, harinya, dari mana aku akan datang kembali yang kedua kali. Tetapi Tuhan mengatakan, kan pada waktu itu Tuhan katakan, kalau engkau melihat pohon ara bertunas, maka engkau lihat itu musim panas akan segera datang kan. Jadi kita sudah tahu sebetulnya musim gugur itu di mana Tuhan itu akan datang. Jadi kita tidak mengetahui harinya, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mengetahui hari dan waktunya Tuhan datang. Tapi Tuhan memberi clue musimnya. Musimnya adalah, makanya itu kita perlu mempelajari ini supaya kita tahu bahwa sebetulnya musim daripada kedatangan itu, jadi nggak tahu tepatnya kapan, tetapi kita mengetahui musimnya. Jelas adik-adik? Jelas, Pak. Yeah. So that's why if you look at the fall feast, it begins with repentance, the teshuvah. Karena itu saudara tahu bahwa hari raya selama musim gugur itu dimulai dengan pertobatan, yaitu teshuvah tadi. Jadi teshuvah itu menggambarkan pesta selama 40 hari di mana kita itu bertobat di situ. Dari yang tadi saudara lihat di sini selama dari bulan Elul, selama 1 bulan ini, bulan Elul, dan 10 hari di dalam bulan Tisri itu kan adalah hari di mana kita bertobat. Umat Israel bertobat dan mempersiapkan kedatangan Tuhan sebetulnya. Mempersiapkan akan hari penebusan ini, the Day of Atonement, Yom Kippur, ya? Ngerti ya? Iya, Pak. Iya, Pusing Pak. nggak? Pusing nggak? Enggak, Pak. Sedikit ya pusing ya? Sedikit pusing. Sedikit pusing. Okay, never mind. It's good. The first time they get, they'll understand more. So let's go to skip the next slide and go to the number 6. Yeah, for the sake of time, let's go to number 6. Is this one? No, the next one. Yeah. Okay. All right, this one. So this is the historical background for the Feast of Trumpets. So during this day, let's see.
this day is marked by, it's marked by the blowing of the shofar and offering of sacrifices. Jadi latar belakang daripada ini ya, hari-hari pesta untuk selama musim gugur itu, misalkan di sini adalah ditandai dengan ditiupnya nafiri, dan kemudian orang mengadakan korban persembahan itu seperti yang ada di dalam Bilangan 29 1 ayat 6. Do you want to read or no? I think no, because I think we're running out of time, so I'm gonna just give. If you don't have enough time, we can continue for next week, and it should be okay. Okay. Yeah, I think I will go back to this back and forth when I teach the others. Yeah. So just to give them a basic background right now. Yeah. Jadi sekarang ini saudara bisa melihat ada latar belakangnya secara garis besar dulu ya. Jadi kita tidak akan masuk ke detail karena itu nanti pusing, tapi saudara mendapatkan gambaran lengkap dulu, gambaran besarnya. Nanti kita masuk ke detailnya ya, gitu ya. Okay. So what they do that, when they blow the trumpet, they always blow the trumpet, the shofar. Every new month they will blow the shofar. Jadi, but on the Feast of Trumpets, they will blow it extra long and extra loud throughout the day. Ya, jadi pada setiap bulan baru ditandai dengan tiupan daripada nafiri, shofar itu, nafiri, itu di mana mereka meniup sangkakala itu, meniup nafiri itu setiap bulan baru. Tetapi pada hari ini, pada hari nafiri ini, Yom Teruah ya, pada hari Yom Teruah itu, mereka akan meniup nafiri lebih lama dan lebih keras sepanjang hari itu. Jadi selama hari itu banyak sekali ditiup akan nafiri itu, menandakan pertobatan. So there is no way if you're living in the land of Israel that you do not know it is time to repent. It's because the shofar is blown the whole day and so loud. Ya, dan saudara, kalau saudara ada di Israel, saudara tidak akan bisa sampai tidak bisa melihat ada hari raya nafiri ini, hari raya Yom Teruah ini, karena sepanjang hari itu orang akan meniup dengan keras, dengan lama, akan tiupan-tiupan daripada nafiri itu, menandakan bahwa ini adalah saat di mana bulan baru itu sudah datang dan mereka harus bertobat. Mereka masuk di dalam saat pertobatan. And for us, we have so many, pastors and God, men of God, what they don't actually blow the shofar, but during this COVID-19, you can hear so many pastors and men of God, prophets asking the people of God to repent. So it's like sounding the shofar. Ya, jadi selama ini meskipun kita tidak mendengar betul-betul suara daripada nafiri atau shofar tadi, tapi sekitar bulan September ini, itu kita sudah mendengar banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor di mana-mana itu membicarakan dan berkhotbah mengenai pertobatan gitu. Lalu itu seperti tiupan daripada nafiri itu di tanah Israel, di mana itu selama 40 hari itu akan terus demikian, khususnya pada hari pertama. Itu pada hari pertama mereka masuk di dalam itu Yom Teruah tadi. Alright, let's move on to the next slide. Kita lihat berikutnya. So in the next slide, you will see there are three main themes associated with the Day of Trumpets, and you will see that the first one is kingship, and then marriage and resurrection.
Jadi kita melihat ada 3 tema utama berhubungan dengan Hari Raya Nafiri ini, yaitu satu mengenai kerajaan, lalu pernikahan anak domba, pernikahan, dan ketiga yaitu kebangkitan. Ya, itu semua berhubungan dengan dimulainya Hari Raya Nafiri ini. So you would think of that day when Jesus talked about the day when he comes again, there will be the sounding of the shofar. Jadi itu disebutkan pada waktu Tuhan datang, pada Tuhan akan datang kembali, itu akan diawali dengan tiupan shofar, tiupan daripada nafiri itu. So when that day comes, he's coming as the king. Pada waktu He's also coming as the bridegroom, and the dead will rise in Christ. Jadi pada waktu hari perayaan Hari Raya Nafiri tadi, maka dengan tiupan sangkakala, dengan tiupan nafiri itu, maka dia akan datang sebagai seorang raja, dia akan datang sebagai mempelai pria, dan dia akan menyusul kebangkitan daripada orang-orang mati yang pada saat itu akan diubahkan dalam waktu sekejap dan akan dibangkitkan. So you can see that the literal, fulfillment of this is not yet. Jadi kalau itu kita lihat, jadi ini belum digenapi saat ini, di mana Tuhan datang sebagai raja, Tuhan datang untuk menjadi mempelai pria kita, dan Tuhan membangkitkan orang-orang yang mati pada waktu sangkakala Allah berbunyi 1 Tesalonika 4:16-18 tadi. Itu belum digenapi saat ini. So I hope you can make the connection with all this to the fall feast, okay? Because we all, we learn about Jesus as King, the marriage, and the resurrection. Now you can connect them all to the Feast of Trumpets. Ya, jadi saudara itu sekarang bisa menyadari bahwa ada hubungannya antara perayaan-perayaan hari Tuhan itu selama musim gugur ini dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada hubungannya. Yaitu karena ini semua belum digenapi saat ini. Yang perayaan-perayaannya sebelumnya, waktu perayaan-perayaan selama musim semi dan musim panas itu sudah digenapi oleh Tuhan. Di dalam Okay, sorry. Okay, go ahead. Let's go to the next slide. Berikutnya ini 3 hal signifikan dari shofar pada hari raya Nafiri. So, there are many other, reasons for blowing the shofar, but I will just concentrate on the significance of the shofar in the Feast of Trumpets. Ada banyak hal yang dimulainya ada tiupan shofar itu, tetapi saya hanya mau menyoroti di sini misalkan pada hari raya Nafiri itu shofar dibunyikan dengan keras dan panjang. Itu ini ada faktor-faktor inilah. Yeah, I think the first one, it talks about the new month. We already mentioned that, they blow the shofar during the month, every new month, but in Tishri, they blow loud and long throughout the day. Jadi di situ shofar itu menandai tibanya bulan baru, tetapi pada Tishri pada tanggal 7 bulan tersebut, maka itu shofar itu ditiup dengan panjang berkali-kali dan lama sekali selama sepanjang hari itu untuk menandai bahwa itu adalah hari raya Nafiri. And so the second one is they blow the shofar to sound the alarm and warn the people, to repent because, God's judgment is coming. Yang kedua, membunyikan shofar itu untuk mengingatkan umat Tuhan untuk bertobat karena hari penghakiman Tuhan itu akan segera tiba.
And then you see the next one will be is calling people to assemble, call them to a time of fasting and then also to repent, ya. Dan yang selanjutnya di sini panggilan atau ya panggilan untuk orang-orang untuk bertobat, berpuasa ya, karena saat Tuhan itu sudah segera akan datang. And then the last one is to draw God's attention, crying out to God for mercy and asking for forgiveness, all the things that they need to get right with God and Dan with kemudian juga each other. Setelah itu yaitu untuk menarik perhatian Allah di mana kita bertobat, kita minta pengampunan, kita minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kita bertobat daripada segala jalan-jalan kita. Itu semua berhubungan semua di dalam hari Shofar ini, hari Raya Nafiri. And okay, let's go to the next slide. How did Jesus fulfill the Feast of Trumpet? I'm just going to give the main point that Jesus fulfilled this by his death and resurrection. He disarmed Satan and took him captive. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus menggenapi akan hari raya Nafiri nanti, yaitu Yesus sebagai penghulu tentara, itu kita bagaimana dia itu melucuti akan tawanan-tawanan itu dan membebaskan kita, itu akan segera digenapi. So here you see that Jesus, he's already won the victory in the spirit realm, but the literal time that he's going to come back and destroy the physically is when he's coming back again. Then he will do the literal one, yeah. Jadi sebenarnya pada saat ini secara rohani, secara spiritual, maka Tuhan sudah menang dan Tuhan sudah kekuasaan Tuhan atas kuasa-kuasa jahat itu sudah ditetapkan, tetapi secara fisik itu belum, dan itu nanti akan terjadi di mana sesuatu yang di dunia rohani itu sudah terjadi, itu akan terjadi di dunia fisik, di dunia jasmani ini. Okay, so let's move on. They can read their notes. Let's just move on to skip Saudara one. Bisa membaca akan catatan saudara ini. Kita akan bergerak ke go to skip the next slide and then go to the one personal application. dan Skip kita that one. Saya Yes. akan skip ini. Kita lewati ini dulu, tapi dan kita akan melihat aplikasinya ke pribadi kita. So now when we talk about Jesus having won the battle in the spirit realm, Jadi pada it's a waktu- reason for us to be able to, walk in victory too. Jadi kalau kita lihat kemenangan Tuhan itu di dalam dunia spiritual, maka kita itu juga bisa mengambil pola itu dan kita akan melakukan itu juga seperti Kristus itu. So our strength and power comes from God through Jesus, who is the trumpet of God. Jadi kuasa dan kekuatan kita itu datang daripada Allah melalui Yesus, yaitu sebagai nafiri Allah. So in 2 Corinthians, it talks about our weapons are not carnal. Why is it not carnal? Because now the victory that Jesus has won, it's a powerful weapon and it's not carnal. Ya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4 itu ditulis bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, senjata karnal, senjata duniawi, tetapi senjata yang dilengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan, yang di sini kurang hanya di sini kuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng atau kekuasaan-kekuasaan, penguasa-penguasa itu diruntuhkan. So what it means is that Jesus will back you up, when you go into this spiritual warfare. Jadi Tuhan akan
apa istilahnya, pasang badan begitu. Istilahnya Tuhan Yesus akan menjadi apa ya? Pasang badan itu bahasa Indonesia apa ya? Itu kan istilah yang kurang Tameng resmi. mungkin, Pak. Menjadi tameng begitu, menjadi tameng daripada apa yang Tuhan telah lakukan, kita bisa lakukan juga. Yeah. So the other thing we have to do apart from walking with God, let's go to the next slide, is to put on the whole armor of God. Dan di sini apa yang kita bisa lakukan juga yaitu seperti memakai perlengkapan senjata Allah itu. Seperti yang So di I dalam think, Efesus. yeah, I just want to say that they make a mistake on this. They point the belt of truth to the sword, and so it should go to the waist. Kasih tahu di sini gambarnya ada sedikit salah di sini. Ikat pinggang kebenaran ini kok ditandakan ke panah ini, harusnya ke sini kan, ya. Ya itu cuman dalam gambarnya, tapi di dalam ayatnya sudah benar. Yeah. So here, what is important here, the armor of God is actually every piece of the armor represents Jesus. Jadi perlengkapan senjata Allah ini kalau kita lihat ya, sebetulnya semua perlengkapan senjata Allah ini adalah sebetulnya membayangkan akan Yesus Kristus sendiri. So it's like when you put on the armor of God, you are putting on Jesus himself. Jadi kalau saudara memakai perlengkapan senjata Allah itu sebetulnya sudah memakai akan Yesus sendiri di dalam hidupmu. So you look at the helmet of salvation. So Misalkan, Jesus is your salvation. Jadi misalkan ini ketopong keselamatan ini, maka Yesus itu adalah ketopong keselamatan kita. And then you look at the breastplate of righteousness. Jesus is your righteousness. Misalkan saudara melihat itu zirah dada untuk kebenaran, itu bahwa Yesus sendiri adalah kebenaran kita. And then the belt of truth, it speaks of Jesus being the truth. Dan juga ini ikat pinggang kebenaran, maka Tuhan itu adalah kebenaran itu. And then you have in a sword of the Spirit, Jesus is the Word. Dan ini pedang roh ini, maka itu adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan sendiri adalah firman Tuhan itu kan. And then you have, the shield of faith, that Jesus is your, the one who gives you that faith. Ya, The measure of faith. Yeah. Tameng untuk iman, maka ya Tuhan sendiri yang memberikan iman kepada kita untuk memadamkan anak-anak panah berapi daripada So he becomes your shield. Yeah, itu he becomes your shield. Menjadi tameng saudara. So the feet, short with the preparation of the gospel of peace, speaks about Jesus, your peace. Ya, misalkan di sini kaki yang menyampaikan Injil perdamaian itu, maka Tuhan sendirilah adalah sebetulnya damai itu. So the point of this putting in the armor of God is that you allow Jesus to live his life in and through us. Jadi kalau saudara and then we will have that victory. Saudara memakai perlengkapan senjata Allah itu sebetulnya saudara mengizinkan, saudara memperbolehkan Yesus hidup di dalam hidup kita dan melalui kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Alright, so let's go to the last one and to wrap up everything. Ya, kita akan akhiri hari ini dengan melihat slide yang terakhir ini. So you see in the middle, you see that God appointed the cycle. This is a cycle. Every year they do this to get ready for Jesus. Jadi di tengah, di center ini, Allah menetapkan siklus hari-hari raya untuk mengingatkan kita setiap tahun selalu akan kedatangan, dan kita harus selalu siap. Okay, so during spring, it's a reminder that we have been saved. We need to deny ourselves, and then we have the hope of
resurrection. Is it during spring or during Yes, fall? spring. Yeah, spring. Selama musim semi ini ada hari Paskah, hari raya tak beragi, hari buah sulung itu mengingatkan kita untuk kita nanti untuk mengikuti teladan Kristus di situ. And so the summer feast reminds us that we have the Holy Spirit, to be witnesses, and also for the Holy Spirit to work in our lives, to change us, and then to be able to do, dispense the spiritual gifts. Ya, jadi hari raya musim panas ini, hari Pantekosta itu mengingatkan kita ada kuasa di mana kita itu boleh melakukan akan firman Tuhan itu dengan kuasa daripada kuasa kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kuasa di dalam pelayanan kita. And then the fall feast will remind the people that now you have to get ready, you have to repent, and be ready for the coming of Jesus. Jadi hari raya musim gugur ini mengingatkan kita untuk kita itu siap, kita harus bertobat, kita harus siap dan menunggu akan hari kedatangan daripada Tuhan itu dengan sikap hati yang benar gitu. Yes, so the coming of Jesus, he comes as the king and the bridegroom, and the dead will rise again. Dan kedatangan Tuhan yang kedua itu akan sebagai raja, sebagai mempelai pria, dan juga di mana orang-orang akan dibangkitkan bersama Tuhan. So this is the cycle that God has given his people to celebrate so that we are always ready for his coming. Jadi ini selalu siklus ini yang diberikan oleh Tuhan itu agar kita tuh selalu siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau kita ikut dengan siklus ini, maka kita itu akan hidup dalam kekudusan dan kita akan siap untuk menantikan hari Tuhan itu. Okay. Haleluya. Haleluya. Gimana adik-adik? Pusing? Sedikit pusing, Pak. Sedikit pusing. Iya. Tapi ini pengertian ya. Bagi saya pun susah loh. Ini bukan cuma saudara saja. Bagi saya pun cukup susah ini. Tapi ini satu kenyataan hubungan antara hari-hari raya perayaan orang Yahudi itu berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ya, itu penting sekali kita pelajari. In the Revelation, everything has been indicated by the blowing of shofar, right? Yes. So that means that the coming of Christ, the second coming of Christ, happens during the Feast of Trumpets, Feast of Shofar, yes. right? Yeah. So, ya. Gimana, ada pertanyaan, adik-adik? Atau karena pusing nggak bisa bertanya? Halo. Gimana? Hai, Ya. Pak Jonathan. Kalau musim gugurnya itu Kristus datang itu musim gugurnya orang Amerika bulan September atau orang Australia bulan Maret? There's a question. When those festivals during fall, is it fall for Americans that is in September, or the fall for Australian is different? Is the opposite? Is the opposite, right? Mm-hmm. Yes, I see what he's saying. The point is we follow the Hebrew calendar. Okay, Kita harus masuk kita mengikuti kalender Ibrani. So it follows the Hebrew calendar. It follows the agriculture, time. So the spring, summer, fall. That all is according to the Hebrew calendar. Yeah. So that's the answer. Gimana Pak Yonatan? American
like the Americans, yeah, same Yeah, as like the the Americans. American, yeah. Oh. Ya. Gimana adik-adik? Anu nggak ini apa? Nggak masuk akal atau gimana ya? Kok nggak It's pernah dengar okay. mungkin Maybe ya? next Adik-adik nggak week, pernah dengar ya? yeah. Hah? Yeah. Pernah dengar nggak? Maybe Belum Pak, belum pernah. Jarang ya, nggak pernah. They haven't ever heard Dan about this. kematian Kristus pada Jumat Agung, kebangkitannya pada Passover, Paskah. the one. So the death of Christ is during the The Passover. Good Yeah. Friday. No, Good Friday. No, actually, the calculation done by the church, the early church, is Was wrong. wrong because they did not do it according to the timing of the Hebrew people. Actually, I will check for you to make sure I give you the correct information. But he did not die on a Good Friday. He did not. Yeah, So yeah. that's something that's wrong. Yeah, he did But die on I'll the check for. on the day before the Before Sabbath. before Sabbath. Yes, before Sabbath. Yeah. But That I'll might- check the time for you yeah, just that- to that make might sure I be- get everything. Yeah. Yeah, that might be Thursday night, something I like that. think, Yeah. probably because it has to be three days, 3 nights. Yeah. So, so if you say he died on Friday, that's not 3 That's not days enough, when you said, Yeah. So I think it's a Wednesday because remember that you were saying earlier that Del Day starts in the evening. It does not Yeah. start in the morning. So, Yeah. so let me check. Yeah. And then I'll let you know next week. Yeah. Oke, hari ini Ya. saya cukup panas otaknya ya hari ini. Tetapi kita mendapatkan banyak yang kita pelajari hari ini. Jadi sekarang kita akan tutup dengan doa. Kita udah lewat 20 menit saatnya, tapi nggak apa-apa kita berdoa. Silakan salah satu mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan pada siang hari ini. Kami telah belajar ya Tuhan bagaimana Engkau datang ya Tuhan saat nanti ya Tuhan di musim gugur ya Tuhan, biar kami bisa mempersiapkan diri dan kami bisa menghitung ya Tuhan hari-hari di mana Engkau akan datang ya Bapa. Biar kami siap ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti dalam hati kami boleh paham ya Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk memahaminya. Berkati Ibu Kristina ya Tuhan yang telah mengajar kami, biar Engkau terus memberkati beliau ya Tuhan, setiap pekerjaannya, setiap pelayanan yang Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.